Keuangan Syariah Mandiri. Perkenalkan, nama saya Yasinta Julian Dewi Kristalia, C92217182. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifatul Fitria, NIM C92217159. Perkenalkan, nama saya Nur Suhaila, NIM C92217164. Perkenalkan, saya Nur Aini, NIM C92217164. Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah yaitu Al-Quran dan Hadis. Macam-macam LKS Non-Bank yaitu Koperasi Syariah, Pegadaian Syariah, Baitul Mal Watamil atau BMT, Asuransi Syariah, Reksadana Syariah, Pasar Modal Syariah, dan Lembaga Siswaf yaitu Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf. Tahukah kalian apa itu koperasi syariah? Koperasi syariah yaitu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. Dasar hukum koperasi syariah berlandaskan pada Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Koperasi syariah menggunakan akad musyarakah, yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih. Macam-macam koperasi syariah. Yang pertama berdasarkan segi tujuannya yaitu ada koperasi produksi, koperasi konsumsi, koperasi kredit. Lalu yang kedua berdasarkan segi usaha yaitu ada koperasi serba usaha dan koperasi yang berusaha tunggal. Pegadaian syariah merupakan penahanan suatu barang dalam jangka waktu tertentu yang menjadikan barang yang memiliki nilai harta sebagai jaminan pada utang piutang. Dasar hukumnya menggunakan Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang diizinkannya bermuamalah secara tidak tunai. Akad pegadaian syariah menggunakan akad rohan dan juga akad ijarah. Produk pegadaian syariah, diantaranya ada rohan, arum, amanah, dan juga produk mulia, di mana masing-masing produk ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan juga jaminan yang berbeda, tergantung nasabahnya ingin menggunakan produk yang apa dan tujuannya seperti apa. Baitul Mal wa Tamwil atau BMT atau Badan Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil. Dasar hukum BMT, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi. Akad yang digunakan oleh BMT. Yang pertama adalah akad jual beli. Jenis-jenis produk berdasarkan akad jual beli yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, akad bagi hasil. Ketiga, akad sewa menyewa. Dan yang keempat adalah pinjam meminjam yang biasa dikenal dengan pembiayaan HOD. Akad yang digunakan oleh BMT. Yang pertama adalah akad jual beli. Jenis-jenis produk berdasarkan akad jual beli yaitu murabahah, salam, dan istisna. Yang kedua, akad bagi hasil. Ketiga, akad sewa menyewa. Dan yang keempat adalah pinjam meminjam yang biasa dikenal dengan pembiayaan HOD. Produk-produk BMT adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah produk penghimpunan dana atau funding, pada umumnya berupa simpanan atau tabungan. Produk simpanan sendiri terdiri menjadi dua jenis, yaitu simpanan wadiah dan simpanan mudharabah. Yang kedua adalah produk penyaluran dana atau lending, adalah transaksi penyediaan dana atau barang kepada nasabah sesuai dengan syariat Islam dan standar akuntansi yang memiliki fungsi untuk meningkatkan daya guna dan peredaran uang atau barang serta pemerataan pendapatan. Yang ketiga adalah produk tabaruk atau ziswah, zakat, infak, sodakoh, dan hibah. Dalam hukum Belanda, asuransi disebut dengan verzekering dan dalam bahasa Belanda yaitu asuransi yang disebut
dalam bahasa Inggris insurance, kemudian kata tersebut diartikan dalam bahasa Indonesia, yaitu pertanggungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, asuransi dikenal dengan istilah takaful, yang berasal dari bahasa Arab takafala yatakafulu takaful, yang berarti saling menanggung dan saling menjamin. Asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjamin atas resiko kerugian tersebut. Fatwa DSN MUI nomor 21 DSN MUI 2001, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dasar hukum dari asuransi syariah sendiri yaitu ada di Al-Quran Surah Al-Hasyr ayat 18 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 1982 dan tentu saja Fatwa DSN MUI nomor 21 tahun 2001. Lalu akad yang digunakan atau perikatan dalam asuransi syariah itu ada 3, yaitu akad tabaruk, akad tijarah, dan akad wakalah bil ujroh. Prinsip dasar dari asuransi syariah adalah yang pertama, tolong-menolong dengan prinsip tabaruk, yang kedua, investasi dengan prinsip tijarah, yang ketiga, keadilan bagi semua pihak dengan prinsip wakalah bil ujroh. Produk asuransi syariah sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, takaful individu, yaitu produk asuransi syariah untuk memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat pribadi. Lalu ada takaful grup, di mana produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat kelompok dan individu. Lalu ada takaful umum, di mana produk asuransi syariah ini memberikan perlindungan dan perencanaan yang bersifat umum. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Nantikan part ketiga.